orang yang mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Jadi amal ibadah yang sedikit itu apa kira-kira? Yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa kira maksud daripada hadis ahli ilmu tadi, walaupun sedikit ibadahnya cukup. Nah, kira-kira apa kira-kira maksud daripada amal ibadah tadi? Nah, yaitu amal ibadah tadi ialah tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Amal ibadahnya nang sedikit tuh bijabai. Kawakah kita beramal ibadah tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu? Itu ibadah namanya. Di momen tauhidkan Allah. Jadi diri tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu itu amal yang sedikit. Sedikit aja, satu aja amalnya. Tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Nah, sedikit aja. Harus banyak-banyak amalnya. Bisakah tuh mengerjakan? Sedikit aja. Tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun. Itu aja amal ibadahnya sedikit cukup aja. Daripada banyak-banyak tapi ujub, tapi riya. Nah, ibadah ujub riya itu menjadi dosa saja bagi diri kita. Dosa bagi diri kita tadi. Karena amal ibadah yang didasari ujub riya. Minta lihat, minta dengar orang. Nah, karena kita ada ketakutan. Takut dikatakan orang ini dan itu tadi. Dan lain sebagainya. Jadi amal ibadah yang sedikit itu tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Siapa yang beri petunjuk? Allah Subhanahu wa taala kepada diri hambanya. Itu kata Allah nang amal ibadah sedikit. Amal ibadah nang sedikit aja ibadahnya. Kada banyak-banyak cuma tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun itu amal ibadahnya. Kada mensekutukan Allah, tentu harus mengenal Allah walaupun sedikit. Kayak apa caranya kada mensekutukan Allah mun kada mengenal Allah? Nah, jadi yang dimasukkan Allah tadi ke dalam surga tadi adalah orang yang kada mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Kada mengenal Allah kayak apa syirik? Bagaimana hendak tidak mensekutukan Allah kalau kita kada mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kita dididik beribadah pagi, siang, malam seperti ahli, seperti bukan ahli ibadah. Artinya banyak waktu yang buang juga, banyak waktu yang terbuang juga bagi diri kita daripada dibanding orang ahli ibadah yang sepanjang waktu seumur hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji ondele amalnya kada usah banyak-banyak. Kada mensekutukan Allah dengan segala sesuatu itu cukup aja. Bisa kata, nah kalau kada mengenal Allah bagaimana? Hendak banyak-banyak amal ibadah, hendak berzikir banyak 10.000, tapi ujub, tapi riya, tak berguna. Amalmu yang banyak-banyak yang 15.000, 10.000, sujudmu yang pagi dari maghrib sampai subuh sujud, sampai lempak-lempak dahi cuma ada mengharap sesuatu. Apa yang diharap ya surga dihajat. Harap surga aja, berharap pahala aja. Nah, ini termasuk syirik yang teramar, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersamar, yang tersembunyi. Jadi kalau ilmu itu memandang dirinya kada punya ilmu, lalu ada mengatakan, wah bapak menuntut ilmu dengan guru nang kada punya ilmu, nang kada alim. Orang tadi merendah dirinya di hadapan Allah karena nang maha ilmu itu Allah. Seperti Imam Ghazali merendah diri, dibilang Imam Ghazali ada ahli hadis, kada tahu hadis dan lain sebagainya. Orang tidak mau ujub riya, tidak mau sombong, tidak mau ujub, karena semua penyakit hati tadi itu menggagalkan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Capek-capek kita beribadah pagi, siang, malam, tapi hasilnya rusak. Nah, jadi penyakit hati tadi tidak terasa ketika kita mencintai dunia melebihi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kelebihan mencintai dunia. Jadi siang dunia, malam dunia, bangun tidur dunia, hendak tidur dunia. Nah, bangun tidur sama dunia juga nang dipikir. Hendak guring, hendak mau tidurnya juga, ya kan Junaidi. Nah, kalau kita demikian terus, nah ini namanya hutbun dunia, siap-siap kata Rasulullah. Apa yang menjadi kecintaanmu di dunia itu yang menjadi kawan. Nah, duit aja taruh dalam hati. Kalau berduit sehari, nah, duit aja dipikir sampai ke dalam hati, lalu pusang, hidup kita gelisah, hidup gelisah diri kita tadi. Jadi dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ahli ilmu tuh walaupun amalnya sedikit cukup, tapi amalnya seperti apa? Yaitu amalnya adalah tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Makan, minum, duduk. Nah, jadi ladang amalnya adalah diri kita ini tadi. Apa yang kau tanam pada dirimu, nanti engkau akan menuai. Amal baikkah, amal burukkah? Nah, jadi amal yang sedikit tuh, Bang Hairul, jangan mensekutukan Allah, itu aja cukup aja. Kawalah toh, nah karena mensekutukan Allah, makan minum, berjalan, berbaring, duduk. Makanya setan itu lebih takut orang yang berilmu daripada orang yang sholat kada berilmu. Setan lebih senang. Itu juga orang yang berzikir kada mengenal Allah, setan lebih senang orang yang berzikir orang berilmu tetapi diam dibanding orang yang berzikir kada berilmu. Setan tadi lebih senang karena ujub ria ibadah tadi nah berzikir la ilaha illallah, bagus pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada tujuan lain selain daripada Allah beribadah tadi, termasuk ibadatnya apa ya, zikir. Nah, jadi ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pangkal dari ibadah adalah diam. Jadi diam orang berilmu termasuk ibadah. Diamnya orang berilmu yang mengenal Allah tadi, dalam diam kada mensekutukan Allah itu, nah itu termasuk pangkal dari segala amal ibadah. Karena hadis Rasulullah menyatakan bahwa pangkal dari segala ibadah adalah diam. Kalau kita diam, kada tahu ilmunya, kada ngana Allah, kenapa jadinya? Nah, kalau hintalo tuh bisa hintalo. Hintalo yang rusak, hintalo tambok, tambahnya. Nah, diam, tapi kada tahu. Kalau diam tadi, diam orang berilmu, yaitu mereka diamnya tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun. Itu diamnya, itu tafakurnya, lalu tafakur tadi lebih baik daripada beribadah selama 70 tahun ini dibanding orang ilmu. Kalau tafakur kada mengenal Allah, nah lalu apa nanti tafakuri? Nah, jadi pangkal ibadah tadi adalah diam. Pangkal ibadah itu kecuali jar Nabi ada zikir tadi dengan suara, ada zikir jahar, ada zikir sir. Kalau pangkal ibadah itu ya diam cukup aja, amal ibadah juga diam tadi, karena Nabi menyatakan bahwa pangkal ibadah adalah diam. Diamnya tentu orang yang berilmu, bukan diam nang am ini pray sama sekali sudah kada beribadah, sudah kada mengenal Allah, kada mengenal Allah, lalu diam juga. Diam kalinya apa? Memikirkan duit. Nah, ini duit terus. Habis kada ada habisnya mau urus duit tadi. Nah, jadi kalau hendak mau istirahat tidur lagi tinggal aja duit. Nah, apa kata guru Kak? Nah, Habib Mubin waktu itu, waktu kita masih remaja, nang duit kada boleh nginap di rumah. Lalu kata saya, untuk apa kakek kita hidup di dunia kalau kita miskin, duit kada boleh nginap di rumah? Untuk apa?
Nah, saya tak mau kalau kakek seperti ini, tak mau saya belajar kalau ini. Nah, bila kan nyuruh kita belajar harus rajin. Siapa lagi katanya kalau bukan engkau nanti. Hmm. Tapi kalau kita lihat kenyataan, kalau duit tak boleh nginap rumah, tak mau kita, tak mau. Nah, silakan kakek amalkan itu. Saya tak mau, ilmu lain saja saya. Nah, tak mau saya kalau gitu. Nah, beliau ketawa-ketawa, ketawa-ketawa. Nah, kalinya, nah, harta tak boleh nginap. Tadi tak boleh nginap di diri sini rupanya. Beliau cuma ketawa-ketawa. Ketawa. Nah, jadi ngetawain tadi. Begitu pula sujudlah engkau di tanah yang tak berbatu, tak ada yang kerikilnya sedikit pun kecil, baru engkau bisa sampai pada Allah sujudmu. Tak cari ke sana kemari, ke sana kemari. Wah, ini kakek ini tukang ngerjain orang. Tapi berkat gigi, rajin, sungguh-sungguh, akhirnya tadi semua tercerahkan. Nah, semua dapat terpahami karena ada kesungguhan tadi. Nah, jadi kecintaan kita karena kecintaan dan kesibukan pada dunia, mana cinta, mana sibuk di dunia. Kalau sibuk di dunia ya wajar-wajarlah kita hidup di dunia. Kalau mana sibuk di dunia, mana cinta dengan dunia, mana lagi ke Tuhan tadi. Artinya silahkan engkau bekerja di dunia, cuma jangan hutbun dunia. Hutbun dunia tadi adalah hatimu condong kepada dunia. Nah, condong kepada dunia. Maka orang tasawuf tadi hatinya adalah juhud. Semata-mata hati mencintai akan Allah aja. Mafi kalbi gairullah. Maaf, di hatiku hanya Allah aja. Nah, jadi penyakit hati ini, karena penyakit hati makin hari makin keras. Hati kita makin keras. Rajin beribadah cuma hati makin keras. Kita yang merasa paling alim. Kita yang merasa paling berilmu, kita yang merasa paling pandai, kita yang merasa paling hebat amal ibadahnya dibanding orang lain kan bisa mengerjakan amal seperti ini. Nah, itu ada namanya hijbun. Hijbun itu terdinding. Memandang keelokan, keindahan amal ibadah sendiri, artinya merasa memandang amal ibadah ini begitu baik, begitu elok, amal ibadah yang kita kerjakan, kita sendiri yang kerjakan, cuma kita memandang amal ibadah tadi. Ada kecintaan kita kepada amal sendiri. Nah, kecintaan kepada amal sendiri tadi. Aba bangga diri dengan amal yang kita kerjakan termasuk. Atau terdinding kepada amal ibadah sendiri. Sehingga kada bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdinding dengan amal. Makanya kata Rasulullah, orang ahli ilmu tadi walaupun sedikit cukup aja ilmunya. Nah, diulang lagi berapa kali tuh bijak. Nah, ilmunya yang sedikit nih jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Nyawan apa? Berpikir juga, hendak juga amal banyak. Hendak derajat yang tinggi, kemuliaan yang tinggi. Bukan terletak kepada banyak amalnya kada. Ya itu nah dipenuhi dulu baru yang banyak. Kada mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap sesuatu, gerak dan langkah, gerak dan diam, bicara dan lain sebagainya kepada dirinya. Jangan mensekutukan Allah. Gerak kita. Gerak tahu aja kalau bergerak ke tangan bergerak. Duduk, berdiri, dalam setiap gerakmu, dalam setiap diammu, dalam setiap bicaramu, jangan engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Sedikit saja amalnya, sedikit saja amalnya kada mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kata? Nah, karena janji Allah kalau Allah nak masukkan ke dalam surga. Kurang amal kah bijak? Nah, datang di sini anak amal banyak. Nah, yang sedikit aja kan bisa ngerjakan. Nah, yang sedikit aja
bisa ujub ria, apalagi nambah-nambah amal yang banyak. Nah, apalagi hendak nambah amal sunnah. Nah, gerak dan diammu saja, bicaramu, jaga untuk tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Jaga. Yang sedikit itu aja, satu aja amal ibadah kada perlu banyak-banyak sebenarnya dulu. Nah, kalaunya banyak kada mensekutukan Allah itu luar biasa bagus. Nah, kalau satu aja tadi sedikit aja amal ibadah, mah sedikit. Kalau hendak menyedikiti amal ibadah, ya kan bejat. Bukan menyedikiti amal ibadah, bukan. Nah, amal ibadah banyak, bagus. Cuma jangan mensekutukan Allah. Jadi walaupun sedikit, karena mensekutukan Allah tadi cukup aja. Daripada banyak-banyak, bang, kayak buah kita kumpuli buah. Ini yang namanya hawa, tahu kan namanya hawa. Musim durian. Durian 3 biji. Karena tambah lagi buah rambutan, buah semangka, nah buah pisang, kumpul banyak. Ini yang mau ditelan semua. Nah, mau ditelan semua dikumpulkan tadi. Nah, coba satu-satu aja dulu. Nah, kalau kemakan apa durian, nah sangkut di ini, bahaya. Nah, kalau kemakan kulit durian, kalau kemakan kulit jambu masih enak tadi. Coba kalau kemakan kulit durian. Jelas saja kah bejab tuh? Nah, kalau kada jelas, jadi amal yang banyak kada jadi masalah. Makanya bukan ukurannya seberapa banyak kamu, seberapa banyak amalmu. Ada manusia ini banyak-banyakan amal, Allah kada membutuhkan amalmu. Amalmu sedikit kah engkau kada beramal ka Allah Subhanahu wa taala, kada pernah rugi. Nang rugi itu diri kita, masih udah banyak beramal tapi buruk berpira. Buruk berpira tadi apa? Ya ada ujub, ada ria, ada syirik yang tersamar, syirik tersembunyi, ada mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Rugi kita sudah beramal capek-capek, buang waktu, buang tenaga, sampai begadang-begadang menunggu Lailatul Qadar kada jua, kada mau Lailatul Qadar, kenapa ditunggui? Kalau engkau kada ada ilmunya, jangan harap hendak melihat Lailatul Qadar itu malam yang paling indah. Malam 1000 bulan yang paling indah apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu. Kada tahu ilmunya kayak apa? Pun siang hari, siang malam syirik aja beramal ibadah, jangan harap dapat berjumpa malam Lailatul Qadar. Nah, yang berjumpa tadi memang orang nang diberi anugerah yaitu makrifat perkenalan diri, yaitu Allah memperkenalkan dirinya. Nah, itu nang orang beruntung dapat Lailatul Qadar. Orang nang berilmu tadi sepanjang waktu dapat Lailatul Qadar. Nah, dapat Lailatul Qadar aja cuma gawian pulang bisa mensekutukan Allah. Rugi juga engkau, maka di dalam setiap gerak dan diammu, bicaramu tadi, jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apa jua pun. Ingat bejab berduduk, berbaring, berjalan, diam. Nah, diam. Apa diam? Orang diam seperti apa? Tidur. Orang diam aja tidur. Nah, kadang mensekutukan Allah juga dengan segala sesuatu, itu nang bernilai ibadah. Tidur tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala tadi. Di dalam tidur termasuk ibadah atau pekerjaan kita diam. Nah, karena frekuensi otak tuh sedikit kerjanya waktu tidur. Sedikit. Otak bekerja dari sedikit. Coba otak bekerja keras, itu tidak akan pernah bisa tidur orang. Nah, coba aja orang pemikir, mikir. Nah, besok apa yang dijual, nih bagaimana cara ini dapat uang. Mikir terus, otak berjalan terus, ini kada bisa tidur.
Nah, jadi ketika kita tidur tuh otak tadi istirahat, ya bekerjalah beberapa persen. Nah, mungkin Bang Iwan tahu orang kesehatan, kita kan tahu jelas. Nah, jadi ketika otak masih bekerja, pikiran tadi jalan, hutbun dunia. Nah, nah, jadi ibadah itu tidur termasuk ibadah. Ketika kita beribadah tadi, tidur tadi tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu, tidur. Nah, jadi amal sedikit bagi orang nang ilmu, nang mengenal Allah itu, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu amal ibadahnya apa? Tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun. Termasuk bicara tadi membaca Al-Qur'an, termasuk berkata-kata. Kada mensekutukan Allah. Nah, biar qul huwallah aja nang dibaca tadi. Fatihah aja yang dibaca. Tapi kadang mensekutukan Allah daripada ayatnya panjang-panjang, surah sajadah kah yang dibaca. Tapi ada ujub ya, maka kada bernilai amal ibadah yang kau kerjakan. Nah, jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi ahli ilmu tadi, walaupun mereka sedikit, amal ibadahnya cukup aja. Daripada amal ibadah banyak-banyak, kada jua cukup bila kada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jelas saja itulah. Nah, kemudian